Om Swastiastu. Halo semuanya. Tidak terasa setengah semester sudah berjalan dengan cepat. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah desain web yang telah kita pelajari sebelumnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Itu kiranya sudah 7 minggu berjalan. Jadi sekiranya sudah 50 hari kita sudah belajar. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Iwan Dharmawiguna dengan nomor induk mahasiswa 20101048 dari jurusan TIMTI, Teknik Informatika, Manajemen Teknik Informatika. Saya tertarik dengan setiap pertemuan yang telah dilalui setiap harinya atau setiap minggunya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu pertemuan yang telah kita lalui. Nah, pada pertemuan 1, pastinya di sini terdapat perkenalan Bapak dosen. Kami di awal untuk materinya diperkenalkan dengan teknologi web dan Figma. Nah, untuk teknologi web itu kita membahas seperti www atau World Wide Web. Untuk Figma itu seperti aplikasi untuk membuat rancangan website yang nantinya kita akan bangun lewat HTML, CSS, dan tentunya juga dengan JavaScript. Nah, pengenalan dasarnya ini seperti situs Figma-nya apa, bisa diakses lewat internet, bisa dibuka lewat aplikasi, cara berbagi linknya di mana, cara menggunakan prototype di Figma itu juga gimana. Prototype itu seperti menghubungkan satu halaman dengan halaman yang lainnya. Poin yang saya dapat yaitu cara pengaplikasian dasar Figma dan pengenalan teknologi web. Nah, selanjutnya itu untuk pertemuan kedua, kita membahas tentang dasar web. Tujuannya serta aspek-aspeknya. Ya, untuk dasar-dasarnya seperti yang kita pelajari di pertemuan 1. Untuk tujuannya itu seperti web itu digunakan untuk apa sih? Nah, itu ada seperti untuk sarana hiburan, untuk edukasi atau pendidikan, untuk bisnis juga bisa, berjualan, untuk branding juga bisa. Selanjutnya mengenai aspeknya itu ada aspek usability yang terdiri dari valuable, learnability, efisiensi, dan memorability. Nah, untuk valuable itu pasti kita mendengar valuable itu dari kata value. Ya, value itu artinya nilai. Jadi nilai apakah yang tersirat di dalam website ini? Nah, selanjutnya itu ada learning. Pasti ini berkaitan dengan pembelajaran. Jadi pembelajaran apa yang didapat? Gitu. Efisiensi, yaitu kemudahan kecepatan. Bagaimana kita bisa mengakses satu halaman ini? Apakah dengan beberapa kali klik atau banyak klik itu. Selanjutnya itu memori, berarti keingatan. Jadi dengan cara apa kita mengingat website itu? Apakah dengan warna latarnya, latar merah, latar biru, atau dengan logonya, atau dengan kata-katanya juga bisa. Itu membuat kita menarik untuk melihat websitenya. Selanjutnya pertemuan ketiga. Di sini kita membahas mengenai arsitektur informasi dan struktur halaman web. Apa itu arsitektur informasi? Nah, tentunya itu pada website. Arsitektur informasi pada website adalah menyusun struktur dari website dengan tujuan mempermudah penggunaan. Di sini untuk strukturnya ada linear, hierarki,
dan network. Linear atau sekuensial itu berjalannya ke belakang dan ke depan saja, jadi satu arah. Selanjutnya itu hierarki, ada parent and child-nya ketika kita pindah ke suatu halaman. Jadi ketika kita ingin berada pada suatu titik tertentu, jadi kita harus melewati beberapa titik terlebih dahulu. Nah, untuk network itu seperti terhubung ke satu sama lain. Jadi kita bisa mencari titik tertentu dengan satu arah. Jadi setiap titik itu terhubung. Lalu untuk struktur halaman web itu ada header, navigation, sidebar, ya kalau ada ini juga sidebarnya, dan footer. Header itu biasanya berisi judul yang digunakan dengan H1. Untuk navigation itu seperti menu atau menu bar ya. Misalnya menu home, menu service, menu fasilitas, menu about it gitu. Dan juga di navigation biasanya ada tombol login dan tombol register. Sidebar itu yang berada di samping halaman body, dan footer biasanya di sini tentang website apa ini, dan ada juga mengenai copyright. Nah, copyright ini juga sangat penting dipelajari. Ya, pada pertemuan 4 ini kita membahas mengenai HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, pada HTML ini kita belajar mengenai struktur dasar HTML. HTML jika kita bawa ke dalam sebuah website itu berarti kita membuat rancangan, membuat baganya. Kita membahas di HTML itu ada heading, ada paragraf, ada pembuatan table juga, ada pembuatan form, dan lain sebagainya untuk jenis kodenya. Untuk pertemuan 5 kita membahas CSS dan JavaScript. Nah, CSS yang pertama. CSS atau Shading Style Sheet berarti kita memberi seni atau memberi gaya agar website itu kelihatan lebih menarik untuk dilihat. Nah, sebenarnya untuk di CSS itu juga banyak pengaplikasiannya, mulai dari kita bisa mengubah tulisannya, mengubah jarak, mengubah warna, mengubah background, dan lain-lain. Dan untuk JavaScript ini bahasa pemrograman yang berguna untuk membuat suatu halaman website lebih interaktif. Jadi untuk JavaScript itu dihubungkan dengan TypeScript di bagian bawah tulisan di body HTML. Nah, untuk pertemuan 6 yaitu membahas HTML layouting. Jenis-jenis HTML layouting ada HTML table, CSS, dan CSS Flexbook dan grid. Untuk CSS Flexbook ini secara otomatis menyesuaikan dengan atau beradaptasi dengan kontainer. Untuk CSS Grid ini bagus untuk mengatur posisi dua dimensi, yaitu kolom dengan baris. Jika CSS Flexbook bergerak secara horizontal, maka CSS Grid ini akan bergerak secara horizontal dan juga vertikal. Selanjutnya untuk pertemuan 7. Nah, ini pertemuan yang terakhir, yaitu membahas mengenai CSS typography dan image handling. CSS typography atau typography itu berkaitan dengan seni tulisan yang memakai beberapa kode CSS
dari elemen HTML untuk melakukannya. Misalnya dikenalkan dengan font family, color, font wide, text decoration. Itu untuk kita mengatur tulisan, warna, seni tulisannya. Sedangkan untuk image handling, nah berarti kita seperti menghandle suatu gambar ke arah yang kita inginkan. Bisa juga seperti ukuran gambarnya gimana, apakah isi transparan, apakah di atas gambar itu bisa diisikan teks atau gimana. Nah, sekian penjelasan review dari saya. Semoga dapat dipahami dan terima kasih. Om Santi 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 Om.